Selamat pagi Bu, mohon izin rekan-rekan, mohon izin Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Hendris dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang sangat penting dan relevan dalam dunia statistik dan transportasi, yaitu tentang penerapan SPSS dalam statistik transportasi. Pembahasan ini akan mencakupi 5 poin utama, yaitu pengertian SPSS, manfaatnya, kelebihan, kekurangan, serta bagaimana penggunaannya secara nyata dalam konteks transportasi. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian SPSS. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Ini adalah perangkat lunak statistik yang sangat populer, terutama di kalangan peneliti, akademis, praktisi, dan analis data. Awalnya, SPSS dikembangkan untuk analisis data di bidang ilmu sosial. Namun, seiring waktu, kemampuan telah meluas dan digunakan secara luas di bidang kesehatan, bisnis, psikologis, pendidikan, dan tentu saja transportasi. SPSS direncanakan untuk memudahkan pengguna dalam menganalisis data statistik tanpa harus menulis banyak skrip atau kode pemrograman. Dengan antarmuka berbasis menu dan tombol klik, pengguna cukup memilih prosedur analis yang diinginkan dan memasukkan data ke dalam bentuk tabel seperti spreadsheet Excel. Dalam transportasi, SPSS bisa digunakan untuk menganalisis data survei pengguna transportasi umum, performa moda transportasi, tingkat kepuasan pelanggan, tren kecelakaan, dan masih banyak lagi. Poin kedua yaitu manfaat SPSS dalam statistik transportasi. SPSS memberikan banyak manfaat yang sangat membantu dan pengambilan keputusan di sektor transportasi. Beberapa manfaat utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, SPSS memungkinkan untuk menganalisis perilaku pengguna transportasi. Misalnya, dari hasil survei penumpang tentang waktu keberangkatan, tarif, kenyamanan, dan sebagainya. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengevaluasi performa moda transportasi, seperti seberapa sering keterlambatan terjadi atau bagaimana distribusi beban penumpang dalam satu hari kerja. Ketiga, dengan hasil analisis yang kuantitatif dan objektif, SPSS dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan transportasi yang berbasis data. Keempat, SPSS dapat menganalisis tren kecelakaan lalu lintas dengan data historis. Kita bisa memetakan lokasi rawan kecelakaan dan mencari faktor penyebabnya. Kelima, SPSS sangat berguna untuk menganalisis kepuasan pengguna transportasi melalui survei, sehingga operator atau pemerintah bisa memperbaiki layanan. Dengan kata lain, SPSS tidak hanya membantu memahami data, tetapi juga mendorong pengambilan kebijakan yang lebih rasional, terukur, dan berdampak nyata. Poin ketiga yaitu kelebihan SPSS. Mengapa SPSS begitu populer dan banyak digunakan? Hal ini tidak lepas dari sejumlah kelebihan yang dimilikinya. Di antaranya user friendly. SPSS memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami, bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang statistik atau pemrograman. Cukup dengan klik menu dan isi parameter yang dibutuhkan, analisis bisa langsung dijalankan. Komprehensif. SPSS mendukung berbagai teknik analis statistik, mulai dari statistik deskriptif, UGT, ANOVA, korelasi, regresi, hingga analisis faktor dan klaster. Output yang mudah dipahami. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik yang langsung bisa digunakan untuk laporan untuk presentasi. Yang selanjutnya ini kompatibilitas tinggi. SPSS bisa membaca data berbagai sumber seperti Microsoft Excel, CSV, dan bahkan database seperti SQL. Visualisasi data. SPSS mampu menyajikan grafik batang, pie chart, histogram, dan scatter plot yang mudah pemahaman data.
Kelebihan-kelebihan ini menjadi SPSS sangat cocok untuk kegiatan analisis data di instansi pemerintah, perusahaan angkutan, dan lembaga penelitian yang bergerak di bidang transportasi. Pada poin keempat, yaitu kekurangan SPSS. Meskipun SPSS memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kekurangan yang perlu kita pahami agar bisa menggunakan alat ini secara bijak. Harga lisensi mahal. SPSS merupakan perangkat lunak komersil yang artinya memerlukan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan lisensinya. Hal ini bisa menjadi kendala bagi individu atau organisasi dengan anggaran yang terbatas. Selanjutnya, ini kurang fleksibel untuk pemrograman statistik lanjutan. Dibandingkan dengan perangkat lunak seperti R atau Python, SPSS memiliki keterbatasan dalam hal pemrograman dan pengolahan data berskala besar. Selanjutnya, ini tidak cocok untuk big data. SPSS tidak dirancang untuk menangani jutaan data secara real time sehingga kurang optimal digunakan dalam konteks big data analis. Selanjutnya, ini kurang dinamis untuk otomatis. Bagi pengguna yang ingin melakukan otomatisasi analisis secara menyeluruh, SPSS tidak berlaku fleksibel dibandingkan software open source lainnya. Namun demikian, bagi sebagian besar kebutuhan analisis di sektor transportasi, terutama pada skala menengah dan riset lapangan, SPSS menjadi pilihan yang sangat efektif. Itulah 4 poin yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian SPSS, manfaatnya, kelebihannya, dan kekurangannya. Selanjutnya, poin kelima akan saya bahas lebih lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana penggunaan secara nyata dan konteks transportasi. Kembali lagi dengan saya. Jadi studi kasus yang saya akan bahas yaitu efisiensi waktu tempuh pengemudi ojek online berdasarkan jarak dan cuaca. Jadi latar belakangnya ini adalah perusahaan ojek online yang ingin mengevaluasi efisiensi layanan dari sisi waktu tempuh pengemudi terhadap jarak tempuh serta pengaruh cuaca manajemen yang ingin mengetahui. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu adalah uji rata-rata, uji hipotesis, dan uji regresi. Ya, baiklah, kita akan menggunakan SPSS dalam mengolah datanya. Baik, sini saya akan share screen agar dapat pengerjaan dari SPSS ini. Pertama, kita ke variable view. Kita buat di sini beberapa data nama yang sebelumnya sudah saya siapkan. Ini ada pengemudi, jarak, waktu, dan kondisi cuaca. Sini kita tulis pengemudi, kemudian di sini jarak, kita tulis underscore kilometer, kemudian waktu underscore menit, kemudian kita lihat kembali variabel satu lagi, ya ini adalah kondisi underscore cuaca. Setelah di sini sudah tersedia variabel-variabelnya. Untuk pengemudi kita ubah ke string karena pengemudi bukan hanya data berupa angka. Kemudian kondisi cuaca sendiri kita ubah ke string
karena datanya itu berupa huruf, bukan berupa angka. Ini kita jadikan 0, ini juga kita jadikan 0. Kemudian saya akan memasukkan data yang telah saya sediakan. Yang telah saya sediakan tersedia di sini. Ini saya akan mengcopy terlebih dahulu, kemudian saya akan meletakkannya di sini. Yang pertama, di sini saya akan mengerjakan uji rata-rata. Nah, yang langkah-langkahnya yaitu klik analis, kemudian eh sebelumnya saya akan membahas bahwa tujuan dari uji rata-rata ini untuk mengetahui apakah rata-rata waktu tempuh berbeda dari 20 menit. 20 menit setiap 20 menit seperti itu. Yang pertama, langkah-langkahnya setelah kita mengklik analis, kita klik compare mean. Setelah itu, setelah klik compare mean, kita one sample t-test. Kemudian kita pindahkan variabel waktu dan menit ke tes variabel. Kemudian tes value-nya kita ubah menjadi 20. Kemudian kita klik klik OK. Terlihat hasilnya, meannya 21,210, standar deviasinya 4,677. Nah, interpretasinya yaitu kita dapat memperhatikan kolom sheet 2 Thailand yang dimana jika di bawah 0,05 maka rata-rata waktu dari berbeda signifikan dari 20 menit. Nah, kemudian kita akan mencoba lagi yaitu tes uji hipotesis atau independent sample test. Yang pertama sama yaitu kita klik analis, kemudian setelah mengklik analis kita masukkan ke compare mean, yaitu compare mean kita mengklik independent sample t-test. Kemudian setelah mengklik independent sample t-test, kita masukkan tes variabelnya yaitu waktu dan underscore menit. Kita pindahkan ke sini. Setelah itu untuk grouping variabelnya yaitu kondisi underscore cuaca. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita klik define group. Kemudian grup 1 kita tulis cerah. Dan grup 2 kita tulis hujan. Untuk kondisinya yaitu hujan. Kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Ya, dapat dilihat hasil datanya. Interpretasinya yaitu dapat dilihat di nilai sig 2 file. Jika di bawah 0,05 maka perbedaan signifikan antara kondisi cuacanya.
Kemudian kita akan uji yang ketiga, yaitu uji regresi linier. Tujuannya, apakah jarak tempuh mempengaruhi waktu tempuh? Langkah-langkahnya yang pertama adalah klik analis, kemudian regression, kemudian klik linear. Dependennya kita masukkan waktu per menit, kemudian independennya kita masukkan jarak per kilometer. Kemudian setelah itu kita akan mengklik OK. Terlihat di sini hasil dari pencarian uji regresinya, ya ini kita dapat memperhatikan R square jika besar berpengaruh, yaitu 0 sampai dengan 1. Kemudian kita akan lihat sig-nya, semuanya yaitu apabila di bawah 0,05 artinya hubungannya signifikan. Kemudian kita akan melihat koefisien regresinya yang menunjukkan peningkatan waktu tiap kilometer. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang studi kasus dan pengerjaan secara langsung penggunaan SPSS, aplikasi SPSS. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.